Diberkati oleh Tuhan. Selamat datang buat Bapak Ibu yang telah hadir dan juga Bapak Ibu yang mungkin mengikuti ibadah ini secara live lewat Facebook atau YouTube. Semoga ibadah kita di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang di belakang boleh mengisi bangku yang di depan. Saya berikan waktu 1 menit untuk Bapak Ibu menyiapkan hati dan pikiran sebelum kita masuk dalam ibadah ini. Dengan kerendahan hati kami hampiri Engkau Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami menyenangkan hatimu lewat pujian dan penyembahan yang kami agungkan kepadamu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi rencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah Engkau tulus selalu, agar aku menyenangkanmu.
tahta kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan keberadaan kami penuh dengan salah dan dosa, tapi yakin dan percaya bahwa ketika kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih dan kebaikan ya Tuhan. Memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga setiap kami yang terlibat mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan, membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu semata-mata dasarnya dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan. Berkati juga para jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan dan menolong agar mereka boleh tiba di tempat ini dan bisa. Berkati juga lingkungan di mana gereja ini ada. Biarlah di gereja ini, lingkungan ini diberkati. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau bilang shalom itu harus sukacita. Ada sukacita? Amin. Oke. Kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2. Amin. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Mazmur 100 ayat 2. 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan bukan terbang.
Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan kalau kita terbang, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Bilang ke kiri kanan, bilang Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman kepada Tuhan. Ulangan pasal 10 ayat 12 mengatakan bahwa beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan dengan segala jiwa. Ku ciptakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun berbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Mulutku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan.
sungguhkah Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, maka ku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dapat ku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan berkahi hidupku. Oh, kebaikan Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan tak menyembah hidup bagimu. Kebaikan Tuhan berkahi sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dapat ku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Ku nyanyi kebaikan Tuhan. Kebaikan Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita menaikkan pujian tadi di bagian ref saja. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, ku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, Benar Bapa, nyanyian pujian kami kepadamu hanya kami mensyukuri kebaikan Tuhan yang tiada pernah habis di dalam kehidupan kami. Aba ya Bapa, ketika Engkau mengizinkan kami ada pada saat ini, kami hanya perlu menyadari bahwa Tuhan senantiasa ada dengan kami, dan Tuhan mau kami selalu ada dengan Tuhan. Tuhan mau kami selalu membawa diri kami kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kami peka terhadap suara Tuhan. Kami peka terhadap panggilan Allah. Supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau kami kerjakan di dalam kehidupan kami.
Ini kami ya Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua, Roh Kudus berkarya atas kehidupan kami saat ini, supaya kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan mengurapi hamba-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapa, di dalam nama Yesus, jadikanlah kami semua, hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan yang kami renungkan bersama boleh tumbuh dengan subur, berakar, berbuah, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas pemberitaan firman Tuhan ini. Kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa kabarnya pada hari ini? Haleluya, luar biasa, ada sukacita. Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Juga untuk saudara-saudari jemaat Tuhan maupun simpatisan yang beribadah melalui siaran live streaming, kiranya berkat Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Shalom Allah untuk kita semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema mempertajam kepekaan. Kepekaan itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia atau yang dimiliki oleh kita untuk bereaksi terhadap keadaan, untuk bereaksi terhadap peristiwa ataupun situasi yang terjadi di dalam hidup kita sendiri maupun di sekitar kehidupan kita. Kalau mempertajam itu berarti membuat lebih tajam atau mengasah. Ya. Kita tahu bahwa kalau pisau itu tidak tajam, kita harus asah dia supaya bisa potong tomat tipis-tipis, bisa potong daging lebih tipis lagi. Ya. Dan kepekaan yang tinggi itu sangat penting bagi kita, sangat penting dimiliki oleh setiap kita supaya kita lebih dengan mudah mengetahui apa saja yang sedang terjadi di sekitar kita. Dengan kepekaan yang tinggi, seseorang bisa dengan lebih mudah untuk jeli melihat. Karena kepekaan yang tinggi, seseorang bisa lebih cepat mendengar, lebih cepat menyadari, lebih cepat merasakan, dan bereaksi sesuai dengan apa yang terjadi. Misalnya kepekaan antara suami dan istri, ya. Sedikit saja perubahan dari suami pasti istri bisa merasakan, karena dia selalu ada bersama-sama. Sedikit saja perubahan dari istri, seorang suami pasti bisa tahu. Ada kebiasaan yang sedikit berbeda, seorang suami bisa cepat merasakan. Demikian pula dengan orang tua dan anak. Anak-anak pun pasti bisa merasakan kalau ada sedikit perubahan dari orang tua. Bapak kok hari ini kelihatannya lain? Mama kok hari ini kelihatannya berbeda? Ada apa ya? Minggu lalu kita belajar mempertajam kepekaan dengan tema mempertajam hati nurani. Bapak Ibu masih ingat? Mempertajam hati nurani itu berarti caranya mempertajam hati nurani ada berapa langkah yang kita pelajari minggu lalu. Ada 3. Yang pertama itu bergaul dengan firman Tuhan. Yang kedua, belajar mendengar hati nurani. Dan yang ketiga, menundukkan hati nurani. Dalam konteks kita hendak membangun hubungan dengan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari, menajamkan kepekaan itu berarti meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Bagian ini, mempertajam kepekaan ini merupakan tahapan yang harus kita lalui
dalam saya mau bilang menjalin hubungan cinta dengan Tuhan. Apakah saudara cinta kepada Tuhan? Cuma Bapak Gembala saja kan? Apakah saudara cinta kepada Tuhan? Amin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibarat dua sejoli yang mau hidup bersama. Pertama mereka berjumpa dulu, baku lihat, saling pandang, lirik-lirik, aduh kayaknya ini manis, kayaknya ini cantik, ini tampan, ini menarik, ya. Kemudian berkenalan, kemudian mulai mendengarkan cerita satu dengan yang lain, mempelajari kebiasaan-kebiasaan, timbul rasa cinta, rasa suka, kemudian naik menjadi rasa cinta. Atau kita bilang dalam orang Ambon biasa bilang falling in love, jatuh cinta ya. Orang yang jatuh cinta itu maunya seperti dua sisi mata uang, bukan seperti perangko ya. Saya orang filateli, suka koleksi perangko. Perangko itu bisa lepas dari amplop. Kalau nempel seperti perangko, kita orang filateli, kita rendam amplopnya, dia akan terlepas dengan sempurna tanpa merusak perangko. Tapi ibarat dua sisi mata uang, tidak akan pernah bisa terpisahkan. Dan yang namanya orang yang jatuh cinta, dia akan berusaha untuk membuat penyesuaian dengan pasangannya. Setuju kan? Supaya apa? Supaya tercipta kerukunan antara mereka berdua. Supaya bisa berjalan sama-sama. Tidak melakukan apa yang tidak diinginkan, mau melakukan apa yang diinginkan. Menghindari apa yang tidak diinginkan. Istri maunya kalau suami pergi ke kantor harus sayang dulu di kening. Peluk dulu. Ya. Kalau pulang kantor harus peluk lagi istrinya. Tapi jangan bawa parfum yang lainnya, tidak ada di sini, itu di tempat lain. Karena seorang perempuan itu punya daya lacak yang sangat tinggi, punya kepekaan lebih daripada mesin sensor yang ada di bandara. Istri paling cepat merasa, paling cepat tahu. Tapi tidak di sini, itu ada di tempat lain. Kita hari ini sama-sama kita akan belajar. Kalau minggu yang lalu kita belajar apa yang harus dilakukan untuk menajamkan hati nurani. Pada minggu ini kita akan belajar mengapa kita harus menajamkan kepekaan. Mengapa kita perlu menajamkan kepekaan? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini banyak sekali kita lihat, terutama kita yang suka nonton, lihat TikTok itu, ada banyak ajaran-ajaran palsu yang meracuni pikiran kita. Sehingga cara pandang kita terhadap Allah perlahan-lahan mulai berubah. Sehingga kita tidak memandang Allah lagi dan tidak berpikir bahwa hidup sesuai dengan kehendak Allah itu penting. Karena Allah itu abstrak, tidak bisa dilihat. Ada yang mengatakan bahwa kepercayaan kepada Allah itu hanya sebuah sugesti. Saran saja, mau ikut silakan, tidak juga terserah, tidak wajib. Ada ajaran yang bilang bahwa perpuluhan itu tidak perlu lagi diberikan. Bagi saya ini adalah ajaran yang sesat. Karena keluar daripada apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Ketika kita membaca bagian Kejadian pasal 28 ayat 22 dalam perikop mimpi Yakub di Betel. Yakub bilang, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini sebenarnya dasar dari perpuluhan. Dari segala yang kau berikan, apa yang Tuhan berikan kepada Yakub? Penyertaan. Kita mengalami penyertaan Tuhan, amin. Apa yang Tuhan berikan kepada Yakub? Perlindungan. Kita mengalami perlindungan Tuhan, Bapak Ibu, amin. Apa yang Tuhan berikan kepada Yakub? Makanan.
Apakah ada di antara kita hari ini kelaparan? Saya sampai sudah jadi bulat karena kekenyangan malah. Bukan kelaparan, banyak makan. Apakah kita hari ini ada kedapatan telanjang? Kita punya baju bermacam-macam. Kita bisa berganti-ganti. Maleakhi 3 ayat 10 itu lebih berbicara kepada mekanisme di mana kita harus bawa perpuluhan itu. Tata cara. Sistemnya seperti apa. Dan semua itu harus kita kerjakan. Karena itu adalah perintah di dalam firman. Kita kembali kepada menajamkan kepekaan. Sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3. Kita akan membaca surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Yang sudah dapat boleh bilang haleluya. Baru 3 orang, 4 orang. Kolose 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ada amin? Oke, mari kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Sama-sama kita mulai. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama. Yang menjadi fokus perenungan kita adalah ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kemudian akan ada ayat-ayat lain yang akan melengkapi perenungan tentang mengapa kita harus menajamkan kepekaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, surat ini ditulis oleh Paulus. Kita baca di bagian depan ayat 1 perikopnya, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus menulis surat ini karena ajaran-ajaran palsu yang mengancam jemaat di Kolose. Kalau kita baca pada pasal 2 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, ada ajaran-ajaran palsu. Dalam konteks kehidupan saat ini pun kita sedang menghadapi tantangan yang sama. Banyak sekali ajaran-ajaran yang membawa kita supaya kita mulai pelan-pelan mundur dari pengiringan kita akan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu menajamkan kepekaan kita, sehingga kita bisa membedakan manakah yang berasal dari Allah, manakah yang bukan. Mengapa? Karena 2 Korintus pasal 11 ayat 14, saya rindu satu orang boleh baca buat kita. Ya, kenapa? Karena iblis juga menyamar sebagai malaikat terang. Jangan-jangan ada iblis di sekitar kita yang menyerupai malaikat terang dan kita tidak bisa membedakan. Kalau kita punya kepekaan, kita tahu sesuatu yang datang dalam kehidupan kita, oh ini bukan dari Tuhan, saya tidak boleh terima, saya tidak boleh ambil, saya tidak boleh ikut. Karena itu nanti perlahan-lahan akan membawa saya jauh dari Tuhan dan saya meninggalkan Tuhan. Dan saya lupa akan Tuhan. Mengapa kita perlu menajamkan kepekaan? Menurut
Kolose pasal 3 yang kita renungkan, kita perlu menajamkan kepekaan. Yang pertama, karena kita sudah dibangkitkan dengan Kristus. Mari bilang sama-sama, karena kita sudah dibangkitkan dengan Kristus. Dengan kata lain, secara rohani, kita sudah mati bersama dengan kematian Kristus. Ketika dia bangkit, ketika dia hidup kembali, dia bangkit, dia naik ke surga, disitulah semua orang diselamatkan, termasuk kita. Saudara-saudara, kalau kita sudah dibangkitkan oleh Kristus, seharusnya kita bisa hidup saling menyenangkan. Seperti suami dan istri, waktu seorang suami atau seorang istri diajak oleh teman-teman lamanya, waktu teman kuliah dulu kah, atau teman sekolah dulu kah, teman-teman alumni ya, apalagi sekarang kan sudah banyak WA grup alumni ya, sudah tidak jauh lagi. Ayo kita jalan-jalan, ayo kita pergi mancing. Seorang suami dan istri tidak bisa buat keputusan sendiri. Setuju? Dia harus tanya sama istrinya. Harus bisa bicara buat teman-teman, saya sudah tidak bujang lagi. Sekarang saya harus bertanya untuk istri, saya harus bertanya sama suami, saya diizinkan atau tidak. Kalau saya tidak diizinkan, jangan bikin kegiatan lain. Ada di mana, duduk di mana, tahu-taunya orang yang tidak kenal saat itu sama-sama dengan kita tidak tahu, dia foto, dia posting foto, ternyata dia berteman dengan kita orang. Kayak itu izin itu pergi ke kantor, atau ada foto lagi mancing. Yang dipercaya ya foto, perkataan tidak dipercaya saat ini. Anak-anak mau buat sesuatu harus tanya orang tua, bolehkah saya ikut klub bola kaki? Bolehkah saya ikut klub fotografer? Harus orang tua tahu dan orang tua mengizinkan. Mengapa demikian? Harus bertanya kepada pasangan. Mengapa demikian? Harus bertanya kepada orang tua. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu ada konsekuensinya. Segala sesuatu yang dikerjakan harus dipertanggungjawabkan. Demikian juga dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah dibangkitkan dengan Kristus, berarti yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau suami atau istri atau anak harus saling tanya, harus minta izin lebih dahulu, maka semua yang kita kerjakan, kita harus minta izin sama Tuhan. Jangan kerjakan sesuatu sendiri-sendiri. Bikin pengetahuan. Kita lihat pada 1 Samuel pasal 23 ayat 2. 1 Samuel pasal 23 ayat 2. Mari sama-sama kita baca dengan suara yang nyaring. Sudah dapat? Amin. Ya, sama-sama kita baca. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keilah. Daud dia sudah tahu dia dipilih oleh Allah untuk menjadi raja. Pasti Tuhan sudah perlengkapi dia dengan semua kemampuan. Dia tinggal pergi berperang melawan orang Filistin, tapi dia pergi punya Tuhan dulu. Kita sudah diperlengkapi dengan banyak kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diperlengkapi dengan hikmat, Bapak Ibu. Kita harus tanya semuanya kepada Tuhan. Minggu lalu kan kita belajar bagian pertama, supaya kita bisa menajamkan kepekaan.
maka kita harus hidup dalam firman Tuhan. Kita membaca firman, kita membawa diri untuk mengenal firman. Disitulah Allah berbicara kepada kita. Terhadap sesuatu yang kita gumuli, terhadap sesuatu yang kita tanya kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jawaban kepada kita. Melalui firman Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat kepada kita untuk kita mengerti. Daud masih bertanya kepada Tuhan. Adakah kita bertanya kepada Tuhan? Saya yakin kita semua pasti bertanya kepada Tuhan. Kita minta izin sama Tuhan untuk sesuatu yang kita mau kerjakan, untuk sesuatu yang kita mau lakukan. Dan bahkan yang sudah kita kerjakan pun kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena segala kemampuan yang Tuhan berikan, yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, itu berasal daripada Tuhan. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, adakah kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya harus merespon orang yang jahat ini, Tuhan? Bagaimana saya harus merespon orang yang mengecewakan saya? Bagaimana saya harus merespon orang yang perkataannya, kata-katanya itu tajam setajam silet? Ketika dia ngomong, hati saya jadi kecewa. Apakah saya harus membalasnya? Orang yang menyadari bahwa dia sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus akan memberikan reaksi yang tidak akan menimbulkan dampak negatif. Ketika dia diperlakukan jahat, di dalam hatinya terlintas pikiran, sudah, biar saja. Doakan dia saja, ampuni dia saja. Kalau kita melakukan itu, tidak membalas, kita berdoa, kita mengampuni dia, ini bukti bahwa seseorang memiliki kepekaan. Terlihat daripada tindakannya. Bagian yang kedua, mengapa kita perlu menajamkan kepekaan? Kita kembali kepada Kolose pasal 3. Mengapa kita perlu menajamkan kepekaan? Firman Tuhan berkata pada ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita perlu menajamkan kepekaan supaya kita bisa melakukan perkara yang di atas. Tanpa kepekaan kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Pasti akan melenceng. Mengapa? Karena seseorang berjalan dengan pemahamannya sendiri tanpa tuntunan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu kita perlu menajamkan kepekaan supaya kita dapat melakukan perkara-perkara yang di atas. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam terjemahan yang lain, ayat ini disebut, biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga. Siapa yang ada di surga? Tuhan. Kristus yang ada di atas. Kristus yang ada di surga. Biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, berpusat kepada Kristus. Roma pasal 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan batinmu, berubahlah oleh pembaharuan rohmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Saudara, orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, harusnya serupa dengan Kristus. Ada amin? Orang yang sudah dibangkitkan dengan Kristus, karakternya harus sama dengan karakter Allah. Bilang ke kiri kanan, karakter kita harus sama dengan karakter Allah.
Karakter kita harus sama dengan karakter Allah, seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisah. Kalau Tuhan bawa kita ke kiri, kita ikut ke kiri, jangan kita tarik badan sendiri ke kanan. Itu berarti kita buat perlawanan dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita diam, kita diam. Bapak Ibu masih ingat pembelajaran kita mengenai tiang awan dan tiang api? Itu lambang, harusnya itu adalah lambang ketaatan. Ketika tiang api dia berhenti, mau dia berhenti 1 hari, mau dia berhenti 3 hari, mau dia berhenti 5 hari, kau tunduk, ikut. Waktu dia jalan, baru jalan lagi. Orang yang mau menajamkan kepekaan, dia taat kepada Tuhan. Karena dia selalu memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Perkara yang ada di atas adalah perkara yang Tuhan mau. Perkara di atas berbicara tentang kehendak Tuhan. Perkara yang di bumi berbicara mengenai kehendak kita manusia. Orang yang mau menajamkan kepekaannya, dia percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Kalau tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus, kita tidak dapat memahami, tidak dapat melakukan kehendak Allah. Mengapa kita harus menajamkan kepekaan? Supaya kita mampu membedakan, supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bagaimana caranya? Supaya kita dapat melakukan, kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan, kita memahami kehendak Tuhan. Kita sudah tahu bahwa kita belajar firman. Kita belajar firman, dan bukti tindakan kita adalah jangan sekali-kali kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Membenci kejahatan dan mengasihi yang benar. Mengasihi yang benar dan membenci kejahatan. Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Katakan tidak untuk dosa. Bukan hanya untuk narkoba saja dan miras. Di slogan-slogan, katakan tidak untuk narkoba, katakan tidak untuk dosa. Orang yang mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, pasti dia bisa melakukan perkara-perkara yang di atas, melakukan kehendak Allah. Ingat firman Tuhan pada minggu lalu, Mazmur 101 ayat 3, Daud bilang apa? Tiada kutaruh di depan mataku perkara bersila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Saudara, Daud berkomitmen kepada Tuhan. Tanya sama orang di belakang, bagaimana dengan kau? Daud berkomitmen kepada Tuhan. Apakah kita sudah berkomitmen kepada Tuhan? Saya yakin kita semua punya komitmen kepada Tuhan. Seperti Daud, kita mau belajar dari Daud untuk kita berkomitmen kepada Tuhan. Saudara-saudara, memikirkan dan melakukan perkara-perkara yang di atas itu membuktikan bahwa seseorang itu benar-benar lahir baru.
seseorang menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Kenapa? Karena rohnya sudah mati dan dia sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau dia sudah mati, dia dibangkitkan bersama dengan Kristus. Janji-janji Allah kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya itu juga pasti menjadi bagian kita. Bagian orang yang percaya dan bagian yang orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 firman Tuhan berkata, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Ketika kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan kita mau terus mempertajam kepekaan kita, Tuhan bawa kita untuk menjadi murid. Makanya setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami, jangan kita mengeluh, Bapak Ibu, mari kita bersyukur. Firman ini bilang bagaimana? Firman ini bilang bahwa supaya kita mau menerima kebenaran, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi sebelum kata ini dikatakan bahwa kamu yang percaya, kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang namanya murid, tugasnya adalah belajar. Setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita itu adalah pembelajaran buat kita. Supaya yang tadi kelas 1 naik kelas 2, yang tadi naik kelas 2 naik kelas 3, yang kelas 3 naik kelas 4, dan seterusnya. Menjadi murid yang lulus. Jangan tahan kelas. Jangan tahan kelas di kelasnya Tuhan. Semua orang mau belajar untuk maju. Orang-orang yang menajamkan kepekaannya, dia menajamkan kepekaannya karena tadi yang pertama sudah dibangkitkan dengan Kristus. Orang menajamkan kepekaan karena dia sudah dibangkitkan dengan Kristus. Yang kedua, dia menajamkan kepekaan supaya apa? Supaya bisa melakukan kehendak Allah. Supaya bisa melakukan perkara yang di atas. Yang ketiga, mengapa kita harus menajamkan kepekaan? Kita lihat Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12. Pasal 3 ayat 12, mari kita baca sama-sama. Ada amin? Ya, sama-sama. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Fokus kita adalah pada kalimat pertama, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Mengapa kita harus menajamkan pikiran? Karena kita yang percaya kepada Allah, yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita adalah pilihan Allah. Ada amin? Saudara, kenapa kita dipilih? Karena istimewa. Kenapa kita dipilih? Karena lolos seleksi. Oke? Kenapa lolos seleksi? Karena memenuhi kriteria. Ada sejumlah persyaratan dalam pemilihan. Kalau untuk dipilih oleh Allah tidak bisa sokok. Kalau sekarang musim CPNS, pendaftaran bisa dari belakang ada amplop yang tadinya namanya tidak ada, tiba-tiba bisa muncul. Orang yang tadinya
pemberkasan dia lolos, sampai pengumuman terakhir dia Purnamada, tiba-tiba terakhir untuk pendaftaran ulang namanya sudah hilang, sudah tidak ada. Tetapi supaya dipilih oleh Allah, supaya lolos seleksi oleh Allah, tidak bisa sogok. Karena Allah yang menilai, Allah yang tahu bagaimana kehidupan anak-anaknya dan siapa yang dipilih. Orang yang dipilih itu pasti dia punya tanggung jawab berat. Dia punya tanggung jawab banyak. Orang yang dipilih oleh Allah tanggung jawabnya berat kepada siapa? Kepada Tuhan yang memilih. Karena dia istimewa, dia diberikan lebih banyak tanggung jawab. Dia diberikan lebih berat tanggung jawab. Mengapa? Karena dia dipercaya oleh Allah. Dia dapat bertanggung jawab. Bagaimana supaya orang yang dipilih oleh Allah, yang menerima tanggung jawab atau kepercayaan dari Allah, dia dapat terus menajamkan kepekaannya. Tentu kita hidup dalam firman. Di ayat yang ke-15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh bersama dengan Kristus. Penuhilah hatimu dengan damai dan sejahtera. Ketika perkara-perkara yang di atas dapat dilakukan, penuhilah hatimu dengan damai sejahtera. Dan dalam terjemahan yang lain, bagian firman Tuhan ini berkata, hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan Kristus di dalam hatimu. Kenapa menajamkan kepekaan? Karena Allah memilih untuk menjadi satu dengan Dia. Berarti kita ini 3-in-1 ya dengan Tuhan. Setuju? 3-in-1. Mengapa 3-in-1? Karena Tritunggal Allah ada di dalam kita. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, Allah Roh Kudus, menjadi satu di dalam kehidupan kita. Kalau orang-orang yang dibangkitkan dengan Kristus memiliki ketritunggalan Allah berkarya di dalam kehidupannya, dia akan selalu beri ruang yang luas dalam kehidupannya supaya Allah bekerja dengan sempurna. Rancangan-rancangan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Beri ruang bagi Tritunggal Allah menguasai hati dan pikiran kita. Berdoa, baca firman, bila perlu berpuasa. Berpuasa bukan untuk berpuasa bilang Tuhan saya perkara ini, Tuhan saya puasa supaya Tuhan selesaikan. No. Berpuasa untuk penyerahan diri. Tuhan, ini saya berpuasa, saya mau menyerahkan semua hidupku kepada Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan menjadi atas kehidupan saya. Berserah penuh kepada Tuhan. Orang-orang yang menajamkan kepekaannya kepada Tuhan, hendaklah ajaran atau perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucapkan kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah ajaran-ajaran Kristus diam di dalam dirimu dengan segala kelimpahannya, dengan segala hikmat, sehingga kita bisa menolong orang lain. Jangan kita selamat sendiri, Bapak Ibu. Kita mendoakan orang lain, selalu menyanyikan puji-pujian, mazmur, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera, hidupnya selalu sukacita. Walaupun dia punya banyak tantangan, walaupun dia punya banyak pergumulan, tetapi pergumulan itu tidak buat dia tidak berdoa, tetapi dia terus menjalin hubungan dengan Tuhan.
Pergumulan itu datang dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Walaupun ada pergumulan, dia tetap hadir dalam ponsel. Walaupun mungkin orang tua, papa dan mama salah paham, kemudian papa dan mama marah padahal anak-anak dalam posisi benar. Jangan ancam orang tua, saya tidak mau ke gereja lagi. Saya tidak mau datang ponsel lagi. Ketika kita tidak hadir, kita ancam bukan orang tua, tapi yang kita ancam adalah Tuhan. Sedihnya kita bisa mengancam Tuhan. Saya tidak akan ke gereja lagi. Yang kita ancam adalah Tuhan. Kalau ajaran Kristus ada pada orang-orang yang menyadari bahwa dia sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka dia akan bisa seperti apa yang tertulis di dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Ya, kita baca, lihat kita Bapak Ibu bisa baca di rumah Ayub pasal 1. Di situ menyatakan tentang kesalehan Ayub yang diizinkan oleh Tuhan, dia dicobai. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai. Ayub itu orang yang kaya. Dia punya 7 anak laki-laki, dia punya 3 anak perempuan. Dia punya 7.000 kambing. Ayub punya 300 unta. Ayub punya 500 pasang lembu. Kalau 500 pasang berarti ada 1.000 ekor. Ayub punya 500 keledai betina. Ayub punya budak-budak yang banyak. Hitung saja kalau kambing itu dia harga 1 juta. 5 juta 1 ekor. Sekarang harganya sekitar itu ya. Kalau kambing 1 ekor harga 5 juta, Ayub punya 7.000. Baru kambing saja, itu Ayub punya uang itu sudah 3.500.000.000 baru kambing. Tapi ketika Tuhan mengizinkan semuanya habis, Ayub bilang apa? Kayak ini loh ya. Ayub tidak menyalahkan yang di luar. Ayub tidak menyalahkan orang lain. Ayub bersyukur. Ayub mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, ia sujud menyembah, bukti bahwa dia berserah kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa kambing yang banyak itu, anak laki-lakinya, untanya, keledainya, lembunya, Tuhan yang kasih untuk dia. Makanya dia bilang apa? Terpujilah nama Tuhan. Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberikan segala kekayaan dia, Tuhan pula yang ambil. Kalau saat ini ada sesuatu yang Tuhan ambil dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan itu tidak ada, mari bersyukur. Jangan mengeluh. Seperti Ayub bersyukur. Orang yang menajamkan kepekaannya, dia menyadari penuh bahwa Allah bekerja di dalam kehidupannya. Mari bersyukur seperti Ayub. Tuhan bisa ganti lebih banyak. Kita baca Ayub itu, Tuhan ganti lebih banyak daripada yang dia miliki. Kenapa? Karena Ayub bersyukur. Itu adalah proses Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita perlu menajamkan kepekaan? Karena kita harus menyadari bahwa kita sudah dibangkitkan dengan Kristus, supaya kita bisa melakukan perkara-perkara yang di atas. Kita harus menajamkan kepekaan karena kita adalah orang yang istimewa. Katakan, saya istimewa bagi Tuhan. Saya istimewa bagi Tuhan. Kita semua istimewa bagi Tuhan. Supaya kepekaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kita bisa gunakan dengan baik, kita jaga dengan baik. Jangan sampai dia pergi begitu saja, karena belum tentu dia datang lagi dalam bentuk yang sama.
Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan, dan biarlah Tuhan yang punya firman ini menolong saudara dan saya untuk kita terus mengerti mengapa kita perlu menajamkan kepekaan, dan kita terus diberikan kemampuan untuk kita menajamkan kepekaan agar hidup kita berkenan bagi Allah. Kembalikan. Ya, saudara, setiap kita pasti menggunakan handphone, benar? Biasanya kalau kita pakai handphone itu baik sosial media, baik itu Facebook, baik itu IG, maupun TikTok, saudara, YouTube, itu ada namanya logaritmanya. Jadi logaritma itu akan mengetahui apa yang menjadi kesukaan kita. Contoh, ketika kita pertama kali buka masakan dalam konten video itu, saudara, maka konten-konten yang berikutnya yang disajikan itu berupa masakan-masakan. Kenapa? Karena logaritmanya disusun untuk mengetahui apa yang menjadi kesukaan orang yang memiliki handphone. Kemudian kalau kita sukanya nonton bola, maka berita-berita bola yang akan sering muncul di beranda kita, baik di Facebook kita, di IG kita, itu akan muncul, bukan yang lain. Kenapa? Karena memang dirancang bahwa logaritmanya untuk mengetahui apa yang menjadi kesukaan atau kehendak daripada orang yang punya handphone. Saudara, ingat tadi bahwa Tuhan mau, mengapa kita harus peka, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di atas. Harusnya saudara kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Harusnya kita mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Harusnya kita tahu dan paham dan peka apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita. Kenapa saudara? Karena memang kita dirancang untuk tahu. Tapi seringkali saudara, kita sengaja tidak mau peka dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Saudara, biasanya ibu-ibu itu punya kode-kode khusus. Kalau dia buat anaknya, contoh saudara, ketika lagi bertamu, maka ketika anaknya mungkin sudah mulai nakal, maka sang ibu hanya dengan batuk saja, maka sang anak yang peka tadi bisa mengartikan bahwa artinya batuk ini adalah supaya saya tidak boleh banyak bergerak, supaya saya diam. Kemudian saudara, ketika di rumah, ketika mungkin mama kasih kode apa begitu, ketika anak-anaknya peka, ketika semua orang peka dalam rumah tangga itu, maka dia mengerti apa yang diinginkan oleh ibunya. Tapi seringkali saudara, mama sudah batuk, sudah kasih kedipan mata, sudah kasih muka yang asam, tapi suami tidak paham-paham. Ini kode apa nih? Mama sakit kah? Mama batuk kah? Padahal batuknya bukan karena penyakit, batuknya hanya kode saja. Coba tanya sebelah, kau mengerti kan? Saudara, mengapa kita harus peka? Supaya kita tahu kodenya Tuhan. Mengapa kita harus mempertajam kepekaan kita? Supaya ketika Tuhan kode kita, kau harus mengerti. Dan Tuhan punya kode yang berbeda-beda setiap kita. Tetapi saya percaya, ketika Tuhan kasih kode buat kita, kita sudah paham. Oh ini jangan, oh ini jangan, oh ini dilakukan, oh ini harus dikerjakan. Begitu saudara, mari terus kita mempertajam. Jangan sampai seperti pasangan istri yang tinggal mengeluh. Bapak ini terpeka sekali, langsung kasih kode-kode, bapak terpaham-paham. Kenapa? Karena dia tidak mau peka. Saya percaya setiap kita di sini orang yang peka dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang di atas. Amin. Mari kita berdiri. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara, di luluhan. Biarlah nama Tuhan
kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Saudara, Tuhan mau untuk kita pegang dengan apa yang Tuhan mau. Seperti ketika kita peka dengan sesuatu, ketika kita mungkin makan pedas, maka dengan seketika juga perut kita sakit, maka kita harus peka. Ketika kita sakit perut, sebenarnya itu karena makan pedas. Kita harus peka kan? Sebenarnya Tuhan sudah berikan tanda begitu banyak dalam kehidupan. Ketika engkau mulai meninggalkan Tuhan, mungkin Tuhan kasih sedikit masalah buat engkau, Tuhan kasih sesuatu buat engkau. Sebenarnya itu tanda untuk kau kembali kepada Tuhan, untuk kau mengerjakan perkara-perkara yang di atas, mengerjakan kehendak Bapa yang di surga itu, supaya kehendaknya nyata di bumi ini. Mari, berikan hatimu, berikan telingamu, berikan hatimu untuk dipertajam, supaya kau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau mungkin kau sudah tahu apa itu kehendak Tuhan, tapi seringkali kita mengeraskan hati diri. Biarlah di siang hari kita boleh mengambil keputusan untuk minta ampun kepada Tuhan, supaya setiap kita boleh mengerjakan perkara-perkara yang di atas, perkara yang itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya Tuhan, ada sebuah alasan yang penting mengapa kami harus mempertajam kepekaan kami, supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Seperti di surga, demikian juga terjadi di dunia. Ampuni kami kalau kami tidak peka dengan apa yang Tuhan mau. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, pendidikan kami minta ampun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan orang-orang yang peka, mari sama-sama katakan amin. Silakan untuk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih buat hambanya yang telah membawakan firman Tuhan bagi kita. Semoga semakin diberkati dalam tugas dan pelayanan dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita untuk persembahan pada minggu pagi hari ini. Ada persembahan untuk misi dan juga persembahan rutin kita. Jadi persembahan untuk misi itu nanti bisa tidak usah pakai amplop, tapi persembahan rutin nanti pakai amplop. Sebelum kita memberikan persembahan kita, dengan lanjuran dari firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 54 ayat 6, dengan persembahan sukarela aku akan mempersembahkan korban kepadamu, aku akan bersyukur kepada namamu ya Tuhan, sebab semuanya baik.
Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada doa ini. Kira
kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan terus menolong, memberkati dan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa yang Tuhan telah berikan buat kami. Saya berdoa untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan semua anggota DPR MPR. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, supaya setiap kebijakan mereka semuanya sungguh-sungguh berpihak kepada masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pilkada yang akan diadakan di bulan November. Kiranya Tuhan menolong supaya pilkada boleh berjalan dengan damai. Meskipun setiap kami akan berbeda pilihan, tetapi ajar kami menghargai satu dengan yang lain. Bagi yang menang supaya jangan sombong, dan yang kalah bisa menerima kekalahan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan dipermuliakan dengan situasi yang damai ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat Tuhan yang di sepanjang minggu ini berulang tahun. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, anugerah Tuhan mengalir atas hidup mereka. Bahkan untuk setiap umat-Mu yang di sepanjang minggu ini sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa setiap kami yang hadir maupun yang tidak hadir. Biarlah Tuhan terus menolong kami untuk terus menjadi terang-Mu, membawa berkat bagi banyak orang, supaya orang lain boleh melihat Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pembangunan. Kami bersyukur setiap kebaikan-kebaikan Tuhan sampai dengan tahap yang sekarang ini. Dan kami terus percaya dari kecil akan menjadi besar, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan sendirilah yang akan menyelesaikannya sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat-Mu ke tempat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong tibakan di rumah dengan penuh selamat. Mari umat Tuhan, arahkan tangan-Mu dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, Tuhanku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, silakan mengambil waktu teduh sejenak.